Hati dari pihak kepolisian karena sampai dengan saat ini kami masih belum bisa mendapatkan informasi terbaru apa update yang didapatkan begitu dari pihak kepolisian. Namun bila kita mereview sedikit, Diandra dan pemirsa, bila melihat dari salah satu objek perkara yakni pembangkit listrik tenaga uap dari PT PLN ini, diduga adanya tindak pidana pencucian uang dalam tata kelola pengadaan batu bara periode 2018 hingga 2026, yang mana ini tahapnya sudah naik ke tahap penyidikan dan ini merugikan negara sebesar 5 triliun rupiah. Dan pemirsa, saat ini saya akan mencoba bertanya kepada Pak Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto. Pak Budi, bisa diinfokan update terkini Pak sampai dengan pukul 18:46 seperti apa dari tadi siang melakukan penggeledahan di tempat ini? Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih. Penggeledahan alhamdulillah berjalan lancar. Di sini juga dilakukan oleh tim gabungan dari Kortas Tipikor dan Krimsus Polda Metro Jaya dibantu dari Brimob Makobrimob Polri untuk melakukan pengamanan. Ini merupakan suatu SOP yang harus kita lakukan. Dalam proses penggeledahan sampai dengan pukul 18.46 WIB ini ditemukan beberapa dokumen. Ini khususnya di 2 titik ya, di wilayah Jakarta Cipete, yaitu di salah satu kafe di lantai 2 ditemukan beberapa dokumen dan uang dalam jumlah yang sangat besar, fantastis, dalam bentuk kurs US dollar dan Singapura dolar. Nah, ini masih lagi tahap proses penghitungan. Nanti setelah proses penghitungan, termasuk kami akan menginventarisir di beberapa titik tadi, kami akan sampaikan kepada teman-teman media. Bisa dijabarkan lebih detail Pak, uang ini ditemukan di dalam brankas kah atau seperti apa pada saat penggeledahan tadi? Ya, tadi ditemukan ada brankas, termasuk beberapa koper, tapi ini juga ada dokumen. Kita juga nanti akan memastikan kembali apakah duit ini berada di dalam brankas ataupun di dalam beberapa dokumen. Pak, ini kan juga cukup banyak begitu ya, ada dari Brimob yang turut berjaga dan memang ini nampaknya mendapatkan perhatian dari masyarakat yang melintas di kawasan ini. Mengapa Pak? Ya, kami melaksanakan ini sesuai dengan standar operation prosedur untuk terhadap adanya gangguan-gangguan. Kalau adanya gangguan-gangguan ataupun pihak-pihak yang mencoba menghalangi, menghambat proses penggeledahan. Proses penggeledahan ini bagian dari proses penyidikan. Dan kami sampaikan bahwa ada suatu ketentuan perundang-undangan di pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bahwa orang yang menghalang-halangi dapat dipidana melalui proses tersebut. Ada informasi Pak, ini selain dari 2 titik ini ada titik lain yang merupakan juga pejabat tinggi dari Kejagung. Apakah benar Pak itu? Ya, kita akan masih mendalami. Nanti akan kami sampaikan secara terbuka kepada teman-teman media. Tetap menggunakan azas praduga tak bersalah. Sampai saat ini kendala yang dihadapi dari pihak kepolisian dan juga dari tim yang menggeledah seperti apa Pak? Alhamdulillah sejauh ini belum ada ditemukan permasalahan ataupun kendala. Semua berjalan lancar dan pihak dari The Clan pada saat kita juga datang, kita juga mencari saksi untuk dihadirkan dalam proses penggeledahan, ini semua berjalan lancar. Memang ini masih berjalan sampai dengan detik ini, artinya banyak hal-hal temuan. Nah, temuan-temuan yang harus dipilah, ini menjadi barang bukti yang kita amankan untuk menjadi dalam proses nanti penyidikan, ataupun ini tidak digunakan dalam proses penyidikan. Ini dipilah, diseleksi. Pak Kabid, ini terkait dengan ada 3 objek perkara. Apakah ada update terkini kira-kira dari barang bukti ini mengarah kepada salah satu objek perkara tertentu atau seperti apa Pak update-nya? Nanti akan kita lakukan analisa dari penggabungan dari beberapa TKP yang dilakukan penggeledahan, hasil temuan pada saat penggeledahan ini juga harus dikonstruksikan sesuai dengan perkara yang mana, objek perkara yang mana. Nanti akan kami update pada teman-teman sekalian. Pak, penegasannya berarti saat ini apakah sudah selesai, apakah dilanjutkan lagi atau seperti apa? Saat ini masih proses penghitungan dari uang yang ditemukan. Nah, setelah itu kita akan melihat, kita menyerahkan kepada teman-teman penyidik apakah proses penggeledahan hari ini sudah dinyatakan cukup, kita sampaikan. Tapi apabila itu masih berlanjut, artinya ini menjadi suatu status quo dalam proses penyidikan yang oleh tim gabungan ini. Pak, terkait dari lokasi lain, apakah ada informasi kira-kira kapan akan dilakukan penggeledahan berikutnya? Ini akan kami update pada teman. Ini kan sifatnya dinamis. Apabila memang dari temuan-temuan itu saat interogasi, wawancara, ada temuan terbaru di salah satu titik atau berbagai titik, pasti penyidik akan melakukan dengan
tetap mengikuti aturan ketentuan hukum. Artinya penetapan, penyitaan, dan lain-lain itu harus dilengkapi secara administrasi. Pak, terakhir Pak, tadi terkait dengan penemuan uang, berarti konfirmasi apakah hanya mata uang dolar atau rupiah juga ada, atau ada mata uang lain, Pak? Sementara ini yang ditemukan yaitu dalam bentuk US dollar dan Singapura dollar. Itu ya, terima kasih. Terima kasih Pak Kabid atas informasinya. Ya Diandra, memang tadi baru saja ada update terkini yang disampaikan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, menyampaikan ditemukan adanya brankas begitu dari dalam restoran di tempat ini, yang menyampaikan masih dihitung jumlahnya. Namun dari pecahan mata uang ini ada dua, yakni US dollar dan juga Singapura dollar, yang memang sampai dengan saat ini juga masih belum ada informasi terbaru. Namun kami juga mendapatkan informasi bahwa brankas tersebut berada atau ditemukan oleh penyidik di belakang lemari yang baru saja dilakukan penggeledahan dari pihak kepolisian. Sampai dengan saat ini, Diandra, kami juga terus memantau bagaimana proses penggeledahan, mengingat di daerah atau sekitar Jalan Cipete ini bahwa cukup padat, mengingat proses penggeledahan masih berlangsung dan juga masih dijaga oleh pihak kepolisian. Diandra. Kevin, jadi berdasarkan pernyataan dari kepolisian tadi, personel BRIMOB yang dikerahkan ini kan banyak sekali, itu merupakan SOP begitu, Kevin? Ya, benar sekali. Tadi baru saja dikonfirmasi langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, menyampaikan bahwa ini merupakan salah satu prosedur atau SOP yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ini juga merupakan salah satu antisipasi bila mana ada pihak-pihak yang ingin melakukan atau membatasi begitu proses penggeledahan, maka dikerahkanlah adanya personel-personel BRIMOB di tempat ini. Namun dapat kami pastikan bahwa sampai dengan saat ini kondisi masih berjalan kondusif dan lalu lintas juga tetap diarahkan dengan baik oleh pihak kepolisian. Baik, kemudian mungkin bisa dirangkum kembali, Kevin, apa saja yang menjadi temuan dalam penggeledahan hari ini? Ya, memang kalau disampaikan tadi dari pihak Kabid Humas Polda Metro Jaya bahwa rangkaian penggeledahan ini telah dilakukan sejak siang hari tadi sekitar pukul jam 12 siang. Ini dari tim gabungan tadi yang disampaikan juga dari Mabes Polri, dari Polda Metro Jaya dan juga dari BRIMOB yang turut menjaga. Ini tengah melakukan penggeledahan di dua lokasi, Diandra. Yang pertama di tempat ini di restoran The Clean Signature di daerah Cipete, Jakarta Selatan, dan juga ada dari Money Changer yang memang posisinya ini bersebelahan dari restoran ini. Dan tidak hanya di dua lokasi saja sebenarnya, tadi dikonfirmasi total ada 8 lokasi atau 8 titik penggeledahan yang akan dilakukan dari kepolisian untuk bisa mengungkap atau mengumpulkan bukti-bukti terkait 3 objek perkara. Tadi dipastikan ada 3 objek perkara. Yang pertama terkait tindak pidana korupsi dari pasokan batu bara, yang mana ini juga berkaitan dengan PT PLN dan juga PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap, yang baru-baru kemarin sempat menjadi perhatian publik karena ini membuat sejumlah daerah di Indonesia, terutama di Pulau Sumatera, sebagian di Kalimantan dan juga di Jabodetabek, ini mengalami pemadaman listrik atau blackout. Kemudian yang kedua terkait dengan tindak pidana korupsi yang berada atau dilakukan di PT Krakatau Steel dan juga dari PT Asabri. Namun untuk 2 kasus objek perkara ini belum bisa dipastikan lebih detail, Diandra, karena memang dari pihak kepolisian masih belum menyampaikan update terkininya. Namun dapat dipastikan dari penggeledahan ini dinyatakan ada 3 objek perkara yang saling berkaitan. Tadi disampaikan dari Kabid Humas karena memang laporannya ini berada di Mabes Polri dan juga ada di Polda Metro Jaya. Tadi pun juga disampaikan dari Kabid Humas bahwa telah ditemukan adanya brankas berisi pecahan uang US dollar dan juga dolar Singapura yang hingga saat ini masih dilakukan proses perhitungan lebih lanjut dari tim kepolisian yang melakukan penggeledahan, dan hingga saat ini masih belum ada informasi terbaru berapa total atau jumlah dari uang yang telah ditemukan
dari tim penggeledah pada malam hari ini. Diandra. Baik, Kevin, apakah bisa diperlihatkan kepada pemirsa bagaimana situasi saat ini dan juga terkait dengan lalu lintas di sana? Apakah ada ketersendatan? Ya, saya akan menunjukkan kepada Anda, Diandra, bagaimana arus lalu lintas, tepatnya di Jalan Cipete Raya nomor 64, tepat di depan dari lokasi diperiksanya atau digeledahnya oleh pihak kepolisian, yang mana kami melihat memang terjadi adanya ketersendatan begitu, karena memang ini bertepatan juga dengan jam pulang kerja dan juga adanya penggeledahan yang dilakukan, bahwa ini banyak masyarakat atau pengendara yang melintas dan juga warga sekitar ini yang ingin melihat apa yang tengah terjadi dari proses penggeledahan ini.